Di gunung, pria ini mengeluarkan palu ajaib yang dia buat sendiri. Dia perlahan mundur beberapa langkah, lalu dengan paksa melemparkan palu. Dalam sekejap mata, palu ajaib itu terbang ribuan meter jauhnya. Kemudian Magne merentangkan tangannya, ingin memanggil palu. Tapi setelah menunggu lama, palu itu tidak kembali. Suasana menjadi canggung. Jangan menunggu lebih lama lagi, ayo kita cari. Akhirnya menemukan palu ajaib tergeletak di rumput beberapa kilometer jauhnya. Magne bertanya-tanya, mengapa dia Dewa Guntur tetapi tidak bisa mengendalikan palu. Kemudian dia mengajukan pertanyaan kepada wanita tua itu, mengeluarkan palu ajaib dan menanyakan alasannya. Wanita tua itu berkata bahwa palu ajaib adalah senjata ilahi paling kuat dalam sejarah kuno, tidak dapat melakukannya jika ada yang mau. Berbicara tentang sejarah kuno, wanita tua itu menemukan bahwa seseorang diam-diam mengamati mereka. Wanita ini meminta Magne untuk kembali dulu, ketika matahari terbit, ke kaki gunung untuk menemukannya. Magne hanya menoleh, wanita tua itu menghilang. Tapi tidak peduli seberapa hati-hati dia, wanita tua itu masih diberhentikan dalam perjalanan pulang. Keluarga raksasa sedang menunggu di sana, wanita tua itu tahu dia tidak bisa melawan mereka jadi mencium kalung di lehernya. Setelah 1 detik, ia berubah menjadi burung yang terbang tinggi. Wanita tua pikir akan aman tetapi tiba-tiba lawan mengangkat busur ajaibnya dan menembak langsung ke burung itu. Burung itu mencoba terbang ke panti jompo, berubah kembali menjadi bentuk manusia, memberikan kalung itu kepada seorang lelaki tua bermata 1. Pada saat Magne tiba, wanita tua itu sudah mati. Kemudian berubah menjadi abu tepat di depan mata Magne. Magne dengan marah mendatangi istri Bobby, itulah Emma, tetapi dia pura-pura tidak bersalah. Di mata orang yang lewat, dia hanyalah wanita lemah yang diganggu oleh Magne. Untungnya, Sofia datang untuk menarik Magne pergi. Tetapi ketika Magne kembali ke rumah, saudaranya memperingatkannya bahwa dia telah membuat marah orang raksasa, dan hanya ada kematian. Dia kemudian berdiri di depan Magne menunjukkan kekuatan super beratnya. Magne mencurigai adiknya telah bergabung dengan raksasa. Tapi untungnya Lauritz segera mengutarakan posisinya, mengeluarkan kunci rumah Bobby. Konon ada api di rumah Bobby yang tidak akan pernah padam. Kedua bersaudara itu saling memandang dan tertawa. Adegan berubah, Magne membawa palu ke rumah Bobby, dipanggang di atas api abadi. Dipanggang selama setengah hari dan tidak melihat apapun dari palu. Pada saat mereka sedang mendiskusikan apakah akan membiarkannya sendiri atau menambahkan lebih banyak minyak, Bobby kembali. Melihat palu di lantai, dia segera mengerti bahwa dia telah ditipu. Pada saat ini, Magne juga keluar. Bobby tahu bahwa dirinya agak tidak menguntungkan, jadi dia berteriak dan menendang mereka berdua keluar. Pada saat yang sama di panti jompo, lelaki tua bermata 1 itu melihat kalung itu. Lalu kenakan di lehernya. Tiba-tiba tubuhnya terasa berbeda, setelah beberapa saat dia tampak menjadi orang yang berbeda. Setelah 1 detik dia dapat dengan lembut berdiri. Itu benar, Raja para Dewa Odin telah muncul. Hal pertama yang dilakukan Odin adalah memanggil para dewa yang terbangun. Segera para dewa berkumpul bersama. Odin sangat senang melihat Magne. Tetapi ketika dia melihat Lauritz, dia dipenuhi dengan rasa jijik, tidak menyambutnya sama sekali. Odin berpikir Lauritz adalah pengkhianat sejati. Dewa penipu bukanlah nama untuk bersenang-senang. Kemudian Lauritz ditendang keluar. Di koridor rumah sakit, Lauritz melihat sampel darah Odin. Tiba-tiba, sebuah pemikiran berani muncul di kepalanya. Jika darah Odin disuntikkan ke tubuhnya, apakah dia akan menjadi lebih kuat? 1 detik kemudian Lauritz menyuntikkan darah Odin ke tubuhnya. Ya Tuhan, pria ini memiliki perut hamil 8 bulan. Menggunakan ultrasound untuk memeriksa, ditemukan di dalam adalah ular rakus. Dokter juga kaget melihatnya. Situasi darurat, dokter memutuskan untuk melakukan operasi untuk Lauritz. Berkat upaya tanpa henti dari para dokter, dia akhirnya diselamatkan. Dokter akan membawa ular itu ke lembaga penelitian, tetapi Lauritz merasa sangat tidak senang. Itu lahir dari perut dia. Bagaimana harus menanganinya terserah dia untuk memutuskan. Setelah sembuh, Lauritz segera pergi ke Bobby untuk meminta bantuan, karena Odin tidak menyukainya. Dia hanya harus mengandalkan Bobby sekali lagi. Tapi yang paling dibenci Bobby adalah pengkhianat. Dia mengambil kapak kuno dan bersiap untuk berurusan dengan Lauritz. Tetapi pada saat ini Magne muncul tepat waktu untuk menyelamatkan adiknya. Setelah itu, mereka berdua berselisih, Bobby menemukan bahwa Magne menjadi jauh lebih kuat.
Pasti dibantu oleh Odin. Bobby mengambil senjatanya dan menebasnya ke Magne. Setelah dia meleset, dia melakukan serangan balik lagi, meraih leher Magne dengan tangan kosong. Keduanya mempertahankan posisi bertarung mereka. Magne tiba-tiba meledak dengan kekuatan, melakukan serangan balik, dan mendorong Bobby di dinding. Benar-benar senjata mistis, biji mata Bobby berangsur-angsur kehilangan warna. Mata Magne melebar, terkejut melihat Bobby berubah menjadi abu. Ada pepatah, keberuntungan juga sejenis kemampuan. Melihat ayahnya terbunuh, hati Laurits sangat rumit. Meskipun Magne mencoba menjelaskan bahwa Bobby tidak ingin membunuhnya, dia sendiri hanya ingin melindungi saudaranya. Tapi menurut Laurits tidak, dia pikir Bobby hanya mencoba mengajarinya sedikit. Jadi ini menjadi pisau untuk memutuskan hubungan antara mereka berdua. Sejak kematian Bobby, perilaku Laurits juga menjadi lebih aneh. Cara berpakaian juga menjadi semakin aneh. Untuk Magne jelas menunjukkan permusuhan. Magne sendiri sangat menyalahkan diri sendiri, jika bukan karena kekuatan dan tanggung jawab sialan itu, dia tidak akan membunuh siapapun. Bahkan kehilangan satu saudara. Magne berlari ke atas gunung dengan marah sambil berteriak, dia menyesal, dia ingin mundur dari pertempuran ini. Dia ingin kembali menjadi orang normal. Magne menghadiri pemakaman Bobby, berdoa kepada Yesus. Harap dia bisa menjadi orang normal. Tiba-tiba, guntur muncul di langit, sambaran petir jatuh, sepertinya menjawab permintaan Magne. Benar saja, keesokan harinya, bahkan menuruni tangga Magne mungkin tergelincir. Mata juga rabun jauh seperti sebelumnya. Kekuatan super juga menghilang. Namun, tidak hanya dua sepupu yang berubah, tetapi juga putra Bobby yang hilang selama bertahun-tahun, Fior. Kematian ayahnya membuatnya bertekad untuk kembali untuk membalas dendam. Di gunung, Fior memindahkan beberapa batu. Keluarkan satu kapak perang. Kemudian pergi ke depan tebing, berteriak dengan marah, menyatakan kepada dunia bahwa dia telah kembali. Kematian ayahnya membuatnya terpukul. Fior memutuskan untuk memenuhi instruksi sebelum kematiannya. Kembali untuk mewarisi misi keluarga raksasa. Dia menyisir rambut Bobby, memakai cincin ayahnya, dan juga mengambil alih perusahaannya. Dihadapkan dengan adik laki-laki yang kuat yang dapat merampok perusahaan, kakak perempuan itu sangat marah. Pada hari pertama, Fior memecat ibu Magne. Keluarga langsung kehilangan sumber pendapatan. Ibu Magne tidak tahan lagi dan menangis. Magne pergi ke Fior untuk bicara. Tapi dia bilang apa yang bisa dia lakukan padaku. Magne menggertakkan giginya, meraih baju lawan dan ingin bergerak. Tapi Magne telah kehilangan kekuatan supernya, sekarang dia hanya mainan di tangan Fior. Fior juga merasakan ini, segera melakukan serangan balik dan memaksa Magne masuk ke dalam mobil. Tidak lupa tertawakan dia. Melihat seorang Magne yang telah kehilangan kekuatan suci, Fior bahkan tidak menyingkirkannya. Penghinaan ini benar-benar membuat Magne marah. Dia menemukan Odin dan berkata dia ingin mendapatkan kembali kekuatannya. Odin sedikit marah, apakah menurutmu kekuatan suci hanya perlu membuka mulutnya akan dapatnya? Lalu usir dia keluar. Di sisi lain, keluarga Bobby juga menggelar rapat tertutup. Fior tiba-tiba muncul memegang semua kekuatan yang membuat Salah sangat tidak senang. Jelas bahwa dia cemas untuk perusahaan, yang berakhir di tangan orang lain. Salah ingin ibunya mendukungnya tetapi Emma memilih Fior. Kemudian Salah ingin memikat Laurits. Dia pergi ke Laurits, memberinya kunci pabrik sebagai pertukaran. Tetapi pada saat pemungutan suara, Fior menarik Laurits ke samping. Tawarkan kondisi yang lebih menguntungkan, bersiaplah untuk memikat dia. Pada akhirnya Laurits memilih untuk bersikap netral. Namun meski begitu, masih ada orang yang melihat Laurits sebagai duri di mata. Itu Ibu Emma. Dia berpikir bahwa Laurits cepat atau lambat akan mengancam posisi Fior, jadi dia memutuskan untuk bertindak. Tepat ketika dia akan membunuh Laurits, Magne muncul untuk menghentikannya. Tapi saat ini Magne hanyalah pria yang lemah, bukan lawannya sama sekali. Untungnya, Ibu Magne kembali tepat waktu, Emma hanya bisa berhenti. Mereka tidak bisa mengungkapkan diri mereka di depan orang biasa. Tetapi keluarga yang akan berada dalam bahaya kapan saja, Magne harus melindungi mereka. Jadi dia sekali lagi datang untuk mencari Odin, ingin mendapatkan kembali kekuatan sucinya. Untungnya, kali ini Odin tidak mengirimnya pergi, tetapi memberitahunya cara mendapatkan kembali kekuatan sucinya, memaksanya pakai api abadi untuk membuat palu ajaib. Odin bersiap untuk membantunya dengan semua kondisi yang diperlukan.
Dan nyala api abadi terletak di dalam bengkel. Lauritz memiliki kunci pabrik. Magne kemudian menggunakan alasan untuk mendapatkan kunci dari Lauritz. Magna pergi bersamanya ke pabrik untuk mencari. Akhirnya menemukan api abadi di tempat tersembunyi.